Mulai 1, 2, 3. Ali Rahman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dalam pengertiannya, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Maka dari itu, kami memberikan aktivitas fisik yang mengandung unsur kelompok dan bertarget, di mana tujuan kami adalah ketika kami memberikan kegiatan fisik yang melibatkan kelompok agar dia bisa mengontrol lingkungan sosialnya, dan yang bertarget adalah tujuan untuk mengendalikan emosi anak penyandang tunalaras tersebut.
sekarang namanya teh siapa? Kan Bapak taunya Aji. Nama lengkapnya siapa? Aji Ali Rahman. Yang jelas siapa? Aji Ali Rahman. Ali Rahman. Aji sekarang kelas berapa? 5. Oh, kelas 5. Aji kan tadi udah olahraga. Seneng nggak kalau udah olahraga kayak tadi? Seneng. Capek nggak tapi? Nggak capek. Berarti seneng ya. Nah, terus untuk olahraga nih, untuk olahraga yang Aji suka apa biasanya? Aji suka apa kalau olahraga? Main bola, lari, apa? Bola. Main bola Aji suka. Nah, suka main sama siapa aja teman-teman? Sama teman-teman? Oh ya udah, berarti Aji berarti kalau Aji olahraga tuh berarti Aji ngerasa seneng ya, nggak capek. Mungkin capek ada, cuman tetap ya yang paling gede itu rasa senengnya. Ya. Bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng, bisa. Tema, NTK, Iya. Mau sukanan mana Aji? Aji suka nulis gak? Suka nulis. Selain tema apa lagi? Di sekolah. Berarti olahraga kan suka tema itu apa? Tema gitu. Tema PJOK. PJOK. Ada lagi nggak selain itu? PJOK. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya. Ari Aji teh temennya Aira. Ya. Aji teman Aira bukan? Sama siapa lagi temen Aji teh? Yo. Fadilnya. Fadil, sama Fadil. Si Fadil nggak sekolahnya? Enggak. Bis itu teh. Jadi dari sekolah jalan kaki. Pernah dianterin sama mamah gak? Kelas 1 pernah gak? Pernah cuma sekali. Oh, pernah sama Aira terus. Oh, jadi sama Aira ya. Tapi kesininya berarti gitu kan? Kan kalau di kelas banyak yang ngejailin. Oh. Kan Ajinya gini. Jadi suka sama Aira. Ji, serius. Ajinya santai aja kan, ini cuma hanya biasa aja. Berarti Aira sama Aji udah temenan dari lama. Rumahnya deket ya? Deket. Oh, rumah Aira teh deket. Berarti kalau ke sekolah suka disamber ya? Ya paling kalau gak Aira, Aji yang nyamper Aira. Oh, iya. Sama mamahnya dititipin atau enggak? Enggak. Oh, saling samper aja. Jauh gak ke sini teh Aira? Dari rumah teh jauh gak? Enggak ya? Kalau kayak kata Aira mas. Oh, enggak ya. Capek tuh Ji dari rumah ke sekolah. Berarti jauh. Jauh Pisan jauh banget. Ya tadi kata Aira teh Aji tuh sok digangguin sama teman-teman yang lain lah. Digangguin gimana? Kalau di kelas kan kalau Aira lagi belajar nih, Aji biasanya kan kalau anak-anak lain mah kayak gak suka sama si Aji. Biasanya bukunya diumpetin apanya, dicoret-coret, bukunya juga bisa gitu. Kemarin mah Aji teh pas kelas 4 suka dijalin sama anak cewek juga sih, gak suka sama si Aji. Tapi Ajinya emang ngeganggu anak cewek atau enggak, atau anak yang Ya lain? kadang. Tapi kalau ke laki-laki mah jarang, kan takut dia mah. Oh, takut sama laki-laki mah ya, soalnya jailnya gitu. Misalnya diapain, dicoret-coret bukunya. Tapi tadi ada katanya temannya Fadil mah deket berarti ya? Itu juga dekat Fadil, tapi Fadil juga kadang jailin Aji di itu kalau di rumah. Pernah ketahuan sama guru gak? Terus misalkan dijailin, si Aji teh dijailin? Pernah. Itu kata Bu Atina sih. Oh, kelas 4 ya? Nah, jangan jailin si Aji, kan si Aji juga lagi gini nih. Kalau belajar juga masih kurang Ajinya. Di rumah juga gitu. Oh, Itu juga, itu si Siti. Itu si Siti. siapa Siti? Siti itu saudaranya, tapi Adik atau kakak?
Siti saudaranya Oh, itu. saudaranya lah ya, Bukan, sepupu. sepupu. Itu juga jahil sama si Aji. Oh, jadi di rumah dia Aji teh dijailin. Meskipun di depan ibunya juga Siti mah di rumah sama si Aji. Tapi sama mamahnya berenang Aji tadi kasih tahu ya udah nggak apa-apa berenangnya. Makanya Ajinya juga mungkin nggak terlalu jahil sama yang lain. Ya. Aji suka bercanda apa, Ci? Bercanda apa, Ci? Gak apa-apa, cerita aja. Pengen tahu ini mah lagi cerita. Aji kalau misalkan digituin sama teman tadi dirobek-robek bukunya. Kadang dirobekin bukunya. Aji teh sok kumaha itu teh. Perasaan Aji teh ngambek atau enggak? Paling dia nangis atau ke Aira. Ira tuh cina itu jahil barudak cina. Takut jadi minta tolongnya ke Ira. Gitu ya. Menurut Ira nih kan suka dijailin si Aji teh. Harapan Ira nih ke temen-temen biar Ajinya nggak dijailin gimana? Ya ke teman-teman jangan jahil kan sama-sama teman kita. Tapi jangan jahilin gitu juga. Kan Ira juga sering jahil tapi kan ini masih Ajinya gini main juga kalau ada si Aji teh araliman nggak mau cina kok itu Aji kok itu. Oh, jadi nggak mau nih kadang sebagian orang teh yang nggak mau temenan sama Aji gitu. Ibunya suka ke Aira terus ya Minta apa lah tolongnya. Aji sama Aira we gitu. Aira juga jarang jahil ke Aji. Jadi ke teman yang lain mah ya jangan gitulah sama Aji gitu. Kita temenan kan sama-sama gitu ya Aira. Terus harapan buat Aji nanti ke depannya Aji harus giat belajar atau gimana? Aji harus giat belajar jangan terus main. Terus itu nulisnya jangan jadi itu lebih tingkatin lagi lah kan. Rajin ya. Rajin belajar jangan main terus. Aira juga suka sekolah-sekolahan. Ira ajak Aji cina kata mama teh. Aji ayo belajar. Suka nulis A, B gitu. Berarti rajin kata Ira. Nama saya Ibu Aidia Maria, wali kelas 5 dari Happy Ando. Berarti wali kelas Dari Ananda Aji. buat Ibu Aji di kelas seperti apa? Aji adalah anak yang luar biasa, meskipun dia punya sedikit perbedaan dari teman-temannya, tetapi dia tetap bisa semangat dalam belajar. Cuma mungkin dalam segi komunikasi belum bisa berjalan secara lancar gitu aja. Tapi untuk pembelajaran seperti menulis ya ataupun mengerjakan tugas-tugas yang lainnya biasanya dia bisalah gitu mengikuti teman-temannya. Gitu. Apakah maksudnya disamakan gitu Bu? Maksudnya Aji kan jadi katanya ada keterbatasan dalam komunikasi. Apakah perlakuan Ibu di kelas sama kepada adik sama anak lain? Secara general mungkin ya disamakan lah secara general, tetapi untuk hal-hal tertentu ya untuk mungkin mengerjakan tugas atau misalkan ada kegiatan percakapan mungkin dia lebih diperhatikan daripada rekan-rekannya mungkin gitu, karena keterbatasannya tadi kita sudah paham, jadi ya kita belajar untuk lebih menspesialisasikan dia lah gitu ya. Kalau Aji untuk pertama itu kalau 2 tahun pertama tentunya dia harus dibimbing sama orang tuanya pastinya, karena dia belum punya kepercayaan diri sebetulnya mah. Jadi belum punya kepercayaan diri aja. Jadi ketika di kelas itu minder. Jadi harus diantar aja gitu, dan kita tahu karena kita ngobrol sama orang tuanya juga gitu. Orang tuanya juga Ya mengakui bahwa orang tuanya sudah mengakui bahwa anaknya punya sifat yang mungkin beda dari orang lain ya. Kalau di kelas nih Bu, Aji sama teman-teman yang lain apakah nyampur gitu? Misalkan temenan sama yang ini bisa temenan sama siapa aja, atau misalkan di kelas tuh dikucilkan atau apa gitu? Kalau untuk dikucilkan sih enggak, cuma mungkin dia punya teman-teman khusus yang menurut dia bisa temannya itu kalau dia paham tentang dia otomatis dia akan dekat. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman dengan teman
yang lebih banyak ya dia akan apa namanya? Depend Iya, sama sendiri depend gitu dia. Itu aja gitu. Secara tidak langsung berarti dia sudah tahu mana Iya, yang iya dia tahu kenyamanan sama teman Betul. itu, tahu gitu. Jadi kalau untuk teman-temannya yang memang kata dia udah lihatnya juga kayaknya gitu ya, dia mah kayak udah aja, dia nggak ini garis kurang inilah gitu. Air sama. sama. Dia tahu mana yang nyaman sama dia ya berarti sama itu gitu. Betul. Heeh. Tapi kalau lagi belajar kelompok sih, kalau ibu lihat kalau lagi belajar kelompok mah tetap bisa lah, tetap bisa sedikit-sedikit mah ngikutin gitu. Tapi gini, Aji teh kadang mah di kelas teh Bu ada yang misalkan ngaheureyan banget. Nah, pernah nggak butuh sampai ngaheureyan banget terus dia sampai ngamuk atau apa gitu? Kalau ada yang teh emang dia mah punya sifat sendiri, ngamuknya luar biasa. Tidak langsung sih ke orangnya, tapi mungkin dia lebih ke kayak pukul meja. Dia mah gitu. Ngelampiasin Kalau apa? ngelampiasannya teh enggak sama orangnya langsung. Itu dia mah mukul meja atau mungkin lari ke bawah Bangku. bangku. Ya. jadi kayak lebih mengekspresikan aja Iya, bahwa dia tuh sedang marah, marah gitu. Heeh, tapi tidak langsung ke orangnya. Iya, Cuma betul. kalau kita tanya kenapa, dia bilang bahwa dia punya masalah dengan orang itu iya. gitu. Cuman tidak langsung bisa. Ya tapi untungnya tidak melibatkan anak lain gitu ya Iya, Bu ketika iya, dia iya. marah itu hanya Hanya ekspresinya aja. heeh. Karena kan mungkin dia takut. Kan Iya. dia punya ketakutan Betul. tersendiri kali sama orang yang memang tidak nyaman sama dia. Betul. Gitu. Istilahnya pertama si Arya tetangganya mungkin lebih paham, terus dititipin juga sama orang tuanya, ya emang udah Iya. kelihatan bahwa si Ira bisa ngebantu dia. Ya, ngedampingin juga gitu ya Bu Iya. dalam Sendiri proses banget. bersosialisasinya Iya, gitu. dia mah spesialis sih, spesial gitu di rumahnya juga. Iya. Soalnya kakak-kakaknya mah enggak, kata orang tuanya juga gitu. Dia tahu, orang tuanya, mamahnya yang paling utama tahu bahwa anaknya beda dari kakak-kakaknya yang normal Iya. seperti biasanya. Betul. Katanya gitu. Makanya kalau akhir tahun tuh yang suka kasihan mah ya dibagi rapor gitu. Mungkin takutnya anaknya nggak naik atau Jadi gimana. orangnya lebih Jadi orangnya banyak. lebih dekat lah sama kita gitu, ngobrol gimana mau ini ya. Biasaan gitu ya. Gitu. Harapan buat Ajinya dulu deh Boy, gimana Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan si Aji bisa lebih ada peningkatan, kemudian percaya dirinya juga lebih ada lagi, kemudian lebih kuat lah dianya juga, lebih bisa lagi membawa dirinya, mengontrol dirinya supaya menjadi lebih baik lagi. harapan teman-temannya nih buat Iya. teman-teman sekitarnya, Buat teman-temannya juga buat supaya Aji. lebih paham bahwa si Aji mungkin beda dari teman-teman yang lainnya, jadi mereka juga bisa memperlakukan dia sesuai yang Aji inginkan juga, mungkin supaya dia Betul. bisa berteman lebih banyak, punya teman lebih banyak lagi tentunya. Gitu ya. Ada gak nih sebelum-sebelumnya kayak murid seperti Aji? Menurut pengalaman ibu nih. Pengalaman ada sih, cuma mungkin kalau dulu tidak terlalu ke ini karena memang nggak pegang, nggak wali kelasnya gitu. Jadi ibu kan pernah jadi guru PAI di sini, jadi lamanya jadi guru PAI. Jadi mungkin tidak seperti wali kelasnya, cuma tahu ada si anak yang seperti Aji sekarang gitu. Oh, kepala sekolah, boleh tahu sekolah apa nih Bang? Alhamdulillah, Bapak kan memegang di sini untuk Madrasah Ibtidaiyah Dunia dari tahun 2012 sampai sekarang. Kebetulan kepercayaan dari masyarakat juga sebagai kepala madrasah sampai saat ini, dan mudah-mudahan memang dalam situasi dan kondisi seperti ini pun kita tidak surut dalam yang namanya semangat gitu ya. Iya betul, kepala sekolah di sini. Menurut Bapak nih, Mhm. ada anak yang khusus juga, kadang ada yang sama orang tuanya atau Oh, dititipin iya. dari awal, atau emang ya udah masuk aja dulu Iya. ini. Realita yang ada khusus tahun kemarin aja lah ya, tahun kemarin yang masuk itu sekitar 40 sampai 50 peserta didik baru yang diterima sesuai dengan apa yang ada. Maksudnya
yang masuk ada 50 karena memang ruangannya masih memadai untuk dibagi dua. Kita terima semuanya dengan catatan. Pada saat itu kelihatan anaknya itu segi fisiknya normal, kemudian dilihat dari segi usianya memang sudah memadai. Kemudian orang tuanya juga ada sebagian orang tua yang menitipkan Pak Punten gitu, Pak Punten anak ini mah kebiasaan di rumahnya seperti ini, mohon maaf apabila di sekolah seperti ini gitu. Ada juga Pak Punten ini mah anaknya kebiasaan di rumahnya seperti ini, apabila nanti di sini kebiasaannya mesti dibawa, mohon maaf dulu, minta pengertiannya dulu. Ada orang tua seperti itu, adalah macam-macam itu, ada macam-macam seperti itu. Bahkan kalau dilihat untuk tahun ini ada yang berkebutuhan khusus. Artinya yang setiap harinya dia itu diantar sama orang tuanya, gitu ya, diantar sama orang tuanya ke sekolah karena memang ada kelainan di jalan, gitu, ada kelainan di jalan, gitu ya. Kelas 1 yang sekarang kan yang dari daerah Cipayung itu ada 1 orang. Tapi alhamdulillah semangatnya itu lebih dari anak-anak yang biasa, normal biasa, gitu. Jadi Gitu. nggak apa-apa gitu kalaupun ada yang seperti itu juga. Nggak apa-apa, karena memang tidak ada aturan untuk di kita itu apabila masih mampu mengimbangi dan apabila masih mampu anak tersebut turut sama anak-anak yang ada di sini, anak-anak yang normal biasa, itu oke lah. Tetapi kalau misalkan dalam jarak beberapa bulan, dalam jarak beberapa minggu kelihatan oh anak tersebut harusnya nih ke SLB, kita ngobrol sama orang tuanya mungkin seperti itu, ya. Seperti itu. Tapi kelihatan sekarang anaknya mampu, bahkan ada lebihnya dari orang yang normal dari segi pembelajarannya seperti itu, ya. Ya. Kita menerima anak tersebut memang dari awalnya kan kita tidak melihat anak awalnya bagaimana, di rumahnya bagaimana. Jadi kita mah melihat fisiknya aja, dari fisiknya. Oh, anak ini layak nih masuk di sini. Dari segi usia sudah memadai nih masuk di tahap MI atau sekolah dasar, kita coba dulu masuk aja dulu, gitu, seperti itu. Apabila ada keluhan dari orang tua, nantinya kita tinggal panggil orang tuanya ke sekolah. Jadi bagusnya bagaimana? Ya. Itu saya Mia Amalia, guru mata pelajaran PJOK di Madrasah Ibtidaiyah Anidomia. Saya bertemu Aji 1 tahun yang lalu, tepatnya ketika dia kelas 4. Pertama kali saya mengenal dia sedang ngumpat di bawah meja belajarnya. Katanya dia habis bertengkar dengan teman-temannya. Pada saat pembelajaran, dia memang lebih istimewa. Terkadang dia tidak bisa melakukan seperti murid yang lainnya. Tapi Aji selalu bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas fisik yang saya berikan. Untuk Aji, tetap semangat. Kamu istimewa dan kamu hebat. Semangat Aji.